Hai Sobat Mediva, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Merpati POS dan naluri penggunaan memori otaknya, jalan mencari pelatihan EMPOS yang optimal. Seri pemula untuk pemula. Seringkali kita bertanya-tanya, kenapa cara melatih EMPOS para pemain senior berbeda-beda? Ada yang rutin melatih dari garis lurus berulang-ulang, repetitif, ada juga yang melatih berbagai arah, unique course. Dan bahkan ada yang cuma membiarkan EMPOS ngawang keliling kandang saja. Mungkin hasilnya bisa lebih bagus yang ngawang di kandang saja dibanding yang dilatih. Khususnya di lomba ekstrim distance 800 km itu realita yang ada, termasuk di Indonesia. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh pemain luar negeri, yang mungkin bisa sedikit memberi gambaran bagi kita. Berikut cuplikan tulisan tersebut. Generally, when experiencing a situation for the first time, it requires more processing time, thinking, then accessing time, remembering. This is primarily because there is a great deal less to access until you have experienced a situation. For instance, it is generally much more difficult when someone's house the first time than each subsequent time thereafter. This is because the first time requires some processing, and the second time requires accessing the already processed thought from memory. Now that we know some of the differences between processing, storing, and accessing, let me give you an example of how they work. In pigeon racing, we generally expose our pigeons to either unique or repetitive courses. On a unique course, pigeons are forced to fly over different terrain each week. On a repetitive course, they fly over much of the same terrain each week. Terjemahan, umumnya, ketika pertama kali mengenali suatu lokasi yang dulunya asing bagi kita, diperlukan proses waktu berpikir baru, kemudian proses mengingat tempat tersebut. Ini sangat normal terjadi, karena tidak ada yang kita ingat dari tempat tersebut, tapi jika kita sudah pernah ke sana, pasti ada yang kita ingat tentang tempat tersebut. Contohnya, saat kita mencari rumah teman untuk pertama kali, pasti membutuhkan waktu lebih lama dibanding kali kedua ke tempat teman tersebut. Ini karena pola proses berpikir yang membutuhkan pemikiran untuk menemukan tempat pertama kali. Dan saat ke sana untuk kedua kali membutuhkan sedikit pemikiran dan lebih kepada proses mengingat dari memori otak kita. Sekarang kita sudah tahu perbedaan antara processing, berpikir, storing, menyimpan ingatan, dan accessing, mengambil memori dari ingatan. Mari kita lihat contoh bagaimana proses ini bekerja pada POS. Dalam melatih POS, umumnya kita melatih POS dengan cara unique, berbagai arah, atau dengan cara repetitif, searah jalur. Pada sebuah latihan unique, POS dipaksa terbang berbeda arah setiap minggunya. Sementara cara latihan repetitif, POS dilatih pada pola garis lurus setiap minggunya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, proses pertama kali yang dilakukan oleh POS adalah proses berpikir, processing, untuk menentukan arah terbang pulang ke kandang. Itulah kenapa seringkali POS terbang memutar sebelum terbang ke arah yang dia tuju, kandang. Semakin sering kita latih di tempat yang sama atau lebih jauh sedikit dengan arah terbang yang sama, maka EMPOS semakin cepat sampai batas kecepatan maksimal EMPOS. Dengan pelatihan model repetitif, yang mana arah lomba diambil segaris lurus, maka proses berpikir, processing, penyimpanan memori, storing, dan pengambilan memori dari ingatan, accessing, tidak membutuhkan kerja yang sangat keras dari seekor POS. Yang perlu diketahui adalah bahwa kapasitas memori dalam otak POS sangatlah terbatas. Dan perkembangan daya ingatnya juga perlu proses seperti anak SD lalu SMP lalu SMA dan kuliah.
Berjalan sesuai bertambahnya usia pos. Melatih empos sejak muda ada keuntungan dan kerugiannya. Jika kita melatih searah, maka memori yang terpakai tidak akan cepat habis. Sementara kalau kita pakai latihan berbagai arah, maka memorinya cepat penuh dan pos akan mudah kehilangan orientasi arah terbang. Itulah juga kenapa saya pernah tuliskan bahwa latihan 4 penjuru angin maksimal 5 km saja, itu pun dimulai dari dekat, dan selanjutnya diarahkan ke arah pos kita lomba. Dan kalau kita melatih pos searah, repetitif, maka pos akan semakin berkembang kepintarannya, karena akan selalu melihat area yang dia sering lewati dari latihan-latihan sebelumnya. Sementara empos yang dilatih terus-terusan dengan model unique, ganti-ganti arah, akan cepat penuh memorinya dan akan mudah kehilangan orientasi, jarak hanya sekitar 400 km. Tapi tingkat kehilangan sangat besar. Pos ngawang saja bisa juara. Ada hal yang cukup menarik, yaitu banyak senior, khususnya yang melombakan pos tanpa pernah latihan sama sekali, tapi posnya bisa juara. Menurut logikanya, hal ini bisa saja terjadi karena secara tidak langsung memori di kepala pos ngawang ini masih cukup kosong. Belum banyak berisi memori tentang suatu tempat di luar jarak ngawangnya. Pertama-tama pos yang hanya ngawang saja akan menjadi pos pengikut saat dilepas bareng-bareng dengan pos pemain lain, tapi karena dia juga ngawang, maka ada sedikit-sedikit tempat yang dia ingat. Walau jadi pengantar pos-pos pemain lain dulu, tapi dia akhirnya bisa pulang walau lambat. Pada latihan kedua dan ketiga dia akan lebih cepat dari latihan pertama, dengan syarat tidak kebandang masuk kandang pemain lain. Dan pada saat lomba pertama, pos cap ngawang ini akan lebih optimal. Jika dia pos super, maka dengan memori yang masih tersisa, maka dia akan lebih baik dari pos-pos yang sudah dilatih 4 penjuru angin yang kepenuhan memori. Karena setiap lepasan baru adalah tempat yang baru untuk seekor pos. Cap ngawang yang hanya ikut-ikutan numpang berpikir di awal-awal latihan berkesempatan engingat-engingat, accessing yang lebih baik. Kan ototnya tidak terlatih. Dalam satu hasil penelitian laboratorium, yang pernah salah satu senior owner pos mengatakan ada sumbernya juga, bahwa otot pos itu berbeda dengan manusia atau hewan-hewan lain. Pos bisa menggunakan ototnya sebagai bahan bakar terbang dan bisa diperbaharui dengan cepat, recovery dengan makanan dan gizi tertentu. Jadi selama ngawang-ngawang saja, seekor empos sebenarnya sudah berlatih otot terbang. Lihat saja pemain-pemain Eropa yang hanya melatih pos ekstrim long distance di lomba-lomba pos middle. Lomba 1200 km. Hanya latihan lomba 400-600 km saja di lomba middle distance. Berarti mending pos saya ngawang saja dong? Tidak juga, kalau tipe leader, maka sekalipun jadi pos penghantar empos pemain lain. Tapi tidak akan mudah kebandang masuk ke dalam kandang orang, kecuali sangat lapar, haus sehingga lupa berpikir. Kalau pos kita follower, maka akan mudah sekali masuk ke kandang pemain lain dan ditahan, dipotong di sana. Jadi latihan tetap penting, hanya perlu dilakukan dengan benar dan teratur baik. Latihan sederhana tapi teratur. Memang tidak semua pos memiliki kandungan memori yang sama. Einstein, Newton, Aristoteles memiliki kemampuan processing, storing, dan accessing lebih besar dibanding orang-orang biasa yang lain. Demikian juga pos. Tapi semua orang akan mulai dari proses membaca dan menulis dahulu untuk bisa mempelajari hasil pengalaman orang lain dan mengembangkan kemampuan sendiri sehingga maksimal untuk menjadi penemu besar seperti mereka. Demikian juga pos super, yang mana tidak bisa ketahui saat masih pihikan. Pos-pos ini harus mulai belajar pomah dulu, baru ngawang di sekitar kandang saja, sebelum menjadi pos super juara yang kita punya. Untuk menghindari calon pos super kita ke bandang,
Ingat cerita Pak Karna Cendra, salah satu senior klub Langlang Buana? Bahwa pos seorang pemain LLB tahun 1970-an pernah ke Bandang di tempatnya karena tidak pernah latihan. Kelak pos inilah yang menjadi juara Lombok dan mendapatkan televisi yang besar sebagai hadiahnya. Kita sebagai pemula harus melatih empos kita agar tidak mudah ke Bandang saat latihan bersama, yaitu melatih empos 4 arah dengan jarak maksimal 5 km dengan tahapan-tahapan dekat-dekat saja. Tujuannya adalah seperti pos latihan dondang. Karena jarak 5 km adalah masih jarak pos ngawang saja. Setelah 4 penjuru angin pos terpenuhi, maka lanjutkan latihan ke arah pos kita akan dilomba. Jangan diputar lagi 4 arah. Dan mentok sampai Cikampek saja, 70 km, tidak perlu lebih jauh. Karena setelah itu kurang begitu berguna, cukup diulangi beberapa kali sambil menunggu latihan bersama klub. Setelah latihan sederhana dan pos kita bisa latihan bareng dengan pos pemain lain. Tapi ternyata saat lomba pos kita tetap tidak juara, itu berarti kita sudah benar melatih optimal. Dan perlu melihat perawatan kita. Jika bisa pulang 300 km dan hilang 400 km, berarti kita harus ganti pos. Setidaknya kita sudah bisa mengajari pos kita belajar membaca dan menulis. Masalah ngak mampu kuliah dan jadi profesor. Ia ganti dengan anak-anak profesor agar berpeluang menjadi profesor di masa mendatang, oleh Mrs. KW. Semoga bermanfaat dan salam Merpati Lovers.